ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, perlu saya sampaikan satu hal terkait dengan materi Al-Quran, hadis yang biasanya dipegang oleh Ibu Anita. Untuk saat ini dan selanjutnya insya Allah itu saya yang akan menghandle atau membawa materi ini, bukan karena apa-apa, tapi karena mungkin takdir kita untuk dipertemukan sebagai orang yang sama-sama belajar. Artinya sampai belajar, saya juga belajar. Gak ada masalah apa-apa dengan Bu Anita. Sini saya dalam konteks praktek dari kampus, ada tugas, tapi untuk memegang bidang lain, bukan bidang saya sendiri. Maka karena fikih informasinya sudah selesai, maka saya ambil pelajaran Al-Quran. Sebenarnya ya masih banyak peluang lain, masih ada akidah, akhlak, masih ada SKI. Cuman lebih mudah, saya anggap lebih mudah berkoordinasi dengan Bu Anita, maka saya ambil materi ini. Baik, jadi untuk hari ini kita statusnya sama. Sampan pelajar, saya juga pelajar. Sampan murid, saya juga murid. Bidone sampan siswa, saya bukan. Di sini sampean siswa, saya mahasiswa. No, bedanya seperti itu. Baik. Jadi saya di sini dalam bentuk praktek. Saya bukan memegang materi ini terus sampai berlanjut sampai tahun depan, enggak. Hanya sebatas praktek saya sampai bulan depan. Tapi karena bulan depan itu kita sudah ketemu dengan semester, maka berarti ya sampai akhir tahun ini. Sampai akhir bulan depan, tanggal 30 tugas saya sudah selesai. Baik, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi aku ora guru sak teruse, bukan. Saya hanya menggantikan sementara. Dan saya ingatkan satu hal, ojo dibanding nih. Jelas Bu Anita ayu, lele aku nggak mungkin ayu. Kan ojo mau ambil, ojo mau banding-banding nih. Baik, kita lanjutkan materi kita sampai mana? Dalam segi kuantitas dan kualitas. Ya, baik. Sudah ada rangkumannya? Sudah. Rangkumannya sampai halaman berapa? 118. Artinya materi ini sudah dicatat sampai selesai belum ya? 118. Hadis gharibnya sudah? Sudah, hadis gharib. Baik. Terkait dengan hadis di sini, hadis kita menilai, memandang hadis itu dari dua segi. Pertama, segi kuantitas. Yang kedua, dari segi kualitas. Apa maksud dari kuantitas dan apa maksud dari kualitas? Ada yang bisa menjelaskan? Secara artinya kuantitas itu apa? Hadis. Arti kuantitas tahu? Kuantitas itu sesuatu yang diukur dengan jumlah. Kuantitasnya, jumlahnya berapa? Maka dalam hadis yang diukur dengan kuantitas, yang dinilai dari kuantitas, maka dia akan melihat berapa banyak. Apanya? Kita lanjutkan nanti. Yang berikutnya kualitas. Kualitas, tahu kualitas? Ada KW1, KW2, KW3, itu kalau barang produksi. Kualitas itu melihat dari nilai yang ada di dalamnya. Itu menunjukkan kualitas. Maka dalam kuantitas, berapakah jumlah rawinya? Yang akan meriwayatkan itu berapa orang? Yang meriwayatkan hadis itu berapa orang? Jumlah rawinya. Kalau kualitas, maka rawinya ini dari atas sampai ke bawah putus atau tidak?
Ini yang akan menentukan hadis itu kualitasnya seperti apa. Jika hadis itu rawinya nyambung terus sampai ke atas sampai Rasulullah, maka hadis itu masuk kategori hadis sahih. Jika rawinya ada yang putus, berarti hadisnya enggak sahih. Kalau secara kuantitas, maka ada hadis ahad yang artinya rawinya hanya satu atau maksimalnya 3. Sedangkan kalau hadisnya itu yang bukan ahad, hadis apa? Mutawatir. Hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak rawi. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan ada perbedaan kuantitas? Logikanya begini. Dalam kelas ini ada berapa orang? 30 orang. Maka ketika saya berbicara, ketika saya menyampaikan sesuatu, berapa orang? Benar 30? Coba dihitung. 8 5 walu ada 5 piro? 13 3 8 3 dengan 8 11 13 dengan 11 24. Maka perbandingannya ketika saya menyampaikan sesuatu, menyampaikan sebuah nasihat, berapa orang yang mendengarkan? 24 orang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Lain halnya ketika kemudian sampai menemui saya di masjid atau di kantor. Kemudian saya menyampaikan sesuatu, sampai datang berapa orang, maka berapa orang itu yang akan mendengarkan. Misal sampai ada masalah kemudian menemui saya hanya sendirian, maka yang saya sampaikan berapa orang yang mendengarkan? 1 orang. Itu perbandingannya. Maka ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu melalui mimbar Jumat misalnya, maka berapa orang yang hadir dalam sholat Jumat itu, maka di situ hadis itu akan diriwayatkan oleh banyak orang. Disitulah hadis akan terpisahkan. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Sampai di sini paham? Apa yang membedakan antara hadis ahad dengan hadis yang mutawatir? Hadis mutawatir rawinya lebih banyak dibandingkan hadis ahad. Hadis ahad rawinya targetnya berapa? 1 sampai 3. Kalau hadis yang mutawatir 4 sampai tak terbatas. Itu enggak ada pembatasnya. Nah, ada perbedaan batas antara batas maksimalnya hadis ahad itu ada perbedaan. Ada dalam rangkumannya, minimalnya berapa? Ada pendapat siapa saja? Ayo, hadis ahad minimalnya berapa? Nanti hadis ahad akan dibagi lagi. Yo, hadis ahad itu nanti akan dibagi lagi.